87 Lombok Pati. Halo Brigadir Putu. Halo Ezra. Halo juga sahabat RTV, kembali berjumpa dalam CSI Catatan Seputar Investigasi. Baik, hari ini informasi apa saja untuk sahabat RTV di rumah? Yes, Ezra dan sahabat RTV, CSI hari ini memiliki informasi terkait penganiayaan hingga pembakaran mobil milik seorang wartawan oleh 3 pria. Diduga suruhan seseorang yang tak terima dengan pemberitaannya. Selain itu sahabat, kami juga punya informasi mengenai aksi perundungan siswa salah satu SMA swasta di Tangerang Selatan, Banten. Diduga dilakukan oleh anak selebritis VR. Bersama saya Ezra Dianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Inilah CSI selengkapnya. Informasi pertama sahabat, viral video perundungan siswa salah satu SMA swasta di Tangerang Selatan, Banten oleh sejumlah seniornya. Salah satu pelaku diduga merupakan anak selebritis VR. Siswa salah satu SMA swasta di Tangerang Selatan, Banten ini menjadi korban perundungan oleh sejumlah seniornya. Korban mendapat kekerasan mulai dari pemukulan hingga sundutan rokok. Menurut keterangan, tindak kekerasan itu merupakan tradisi untuk bisa masuk geng yang ada di sekolah tersebut. Aksi perundungan itu berlangsung di warung yang ada di belakang sekolah korban dan pelaku. Akibatnya korban sakit karena luka yang dideritanya. Bagian tubuhnya ada banyak luka memar dan juga ada luka bakar akibat terkena suatu benda yang panas. Untuk siapa-siapa pelakunya atau yang berbuat terhadap korban, kita masih proses penyelidikan terhadap kasus tersebut. Akur lah ya. Akur. Kalau misalnya di sini tuh pasti kita omelin gitu loh. Oh, kalau sampai yang aneh-aneh? Termasuk minum gitu bang ya enggak ya? Enggak. Ngerokok enggak? Ajar lah. Minum enggak ya? Minum enggak. Dari informasi akun yang diduga orang tua korban, perundungan sudah berlangsung sejak 2 Februari lalu. Salah satu pelaku yang berinisial LR diduga merupakan putra dari selebritis berinisial VR. Namun hingga kini pihak sekolah belum bersedia memberikan keterangan. Kini polisi tengah menyelidiki kasus tersebut dan memeriksa sejumlah saksi. Dari Tangerang, Banten, Andrianto untuk CSI RTV. Sahabat, aksi pencurian sepeda motor di kawasan Palmerah, Jakarta Barat berhasil digagalkan warga. 1 dari 2 pelaku yang tertangkap babak belur jadi sasaran amukan massa. Warga Gang Palem, Kemanggisan, Pulau Palmerah, Jakarta Barat ini geram dan mengeroyok pelaku pencurian sepeda motor. 1 dari 2 pelaku itu pun babak belur di amuk massa usai aksinya berhasil digagalkan warga. Namun, 1 pelaku lainnya melarikan diri. Menurut korban, pencurian sepeda motor miliknya telah 2 kali terjadi, namun baru kali ini pelakunya berhasil ditangkap. Korban baru mengetahui sepeda motornya dicuri saat istrinya memberitahu sesaat setelah kejadian. Dalam rekaman kamera CCTV, pelaku terlihat membobol kunci dan membawa kabur sepeda motor korban. Bosnya lagi tidur, nah dibangunin istri, ya katanya motor, katanya ada yang mau luri, katanya gitu. Ya saya kejar ke depan, ternyata tuh malingnya udah ketemu sama masyarakat gitu, udah digebukin itu. Kini pelaku telah diamankan ke Polsek Palmerah, sementara 1 pelaku lainnya masih dalam pengejaran petugas kepolisian. Dari Jakarta, Reza Heri Pamungkas untuk CSI RTV. Sahabat, seorang wartawan media online di Deli Serdang, Sumatera Utara dianiaya 3 pria. Bahkan mobil korban juga dibakar. Diduga aksi penganiayaan dan pembakaran mobil terkait dengan pemberitaan yang dibuat korban. Tahu. Sejumlah orang panik saat melihat 1 unit mobil terbakar di depan sebuah rumah di kawasan Deli Serdang, Sumatera Utara. Mobil itu diketahui milik seorang wartawan media online yang dibakar 3 pria. Sebelum membakar mobil, ketiga pelaku juga sempat menganiaya wartawan tersebut. Api berhasil dipadamkan warga sekitar dengan alat seadanya.
Tak butuh waktu lama, aparat Polda Sumut berhasil menangkap ketiga pelaku berinisial NH, FDP, dan RA. Kuat dugaan aksi penganiayaan dan pembakaran mobil dilakukan ketiga pelaku atas suruhan seorang pria. Pria itu diduga merasa terganggu dan sakit hati akibat pemberitaan yang dibuat korban. Namun kepada polisi pelaku mengaku aksi mereka atas dasar inisiatif dan bukan disuruh seseorang. Hanya mereka-reka, tetapi setelah ketiga pelaku ini secara bersama-sama terbukti melakukan penyerangan, penganiayaan, kemudian juga melakukan pembakaran terhadap mobil daripada korban Tommy. Akibat perbuatannya, ketiga pelaku kini ditahan Polda Sumatera Utara dan terancam hukuman 5 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Wahyu Maulana untuk CSI, RTV. Dua pelaku pencurian besi penutup selokan terekam CCTV saat tengah beraksi di Kampung Satuan, Bangkalan, Jawa Timur. Aksi pencurian besi ini membuat resah warga karena penutup selokan itu juga dimanfaatkan sebagai pijakan untuk kendaraan yang melintas. Dua pria yang sedang berada di pos kamling Kampung Satuan, Kelurahan Pejagan, Kabupaten Bangkalan, Jawa Timur ini terlihat sedang memantau situasi sekitarnya. Saat merasa aman, terlihat satu pria langsung mengambil dua lempengan besi penutup saluran air dan memasukkannya ke dalam karung yang sudah disiapkan. Usai beraksi, keduanya pun langsung kabur. Warga baru mengetahui pencurian ini pada pagi harinya karena pelaku beraksi pada pukul 3 dini hari saat pos kamling ditinggal oleh warga yang berjaga. Tiganya, kalau jam 2-nya itu masih di anak-anak di gardu masih ada. Terus setelah itu anak jam 2 pulang, tau-taunya paginya udah habis. Dua lempengan besi yang dicuri pelaku memiliki berat masing-masing 10 kg. Besi tersebut tak hanya berfungsi sebagai penutup saluran air, melainkan juga dimanfaatkan untuk pijakan saat mobil dan truk melintas atau berputar di jalanan kampung yang sempit ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Solihul Hadi untuk CSI RTV. Sahabat, seorang penggembala bebek diringkus petugas karena diduga kuat menjadi pelaku tunggal pembunuhan seorang penagih utang di Sumedang, Jawa Barat. Selengkapnya dalam liputan dalam CSI, sahabat RTV, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami. Sahabat, tim Satreskrim Polres Majalengka meringkus seorang penggembala bebek di Desa Cipeles, Tomo, Sumedang, Jawa Barat. Ia diduga kuat menjadi pelaku tunggal pembunuhan seorang penagih utang bernama Francisco yang jenazahnya Negeri 2, Simperem, 36 jam sebelumnya. Lantas apa motif pelaku? Benarkah pelaku tega menghabisi korban lantaran ditagih utangnya? Kita simak selengkapnya dalam liputan dalam CSI bagian pertama, nasib nahas para penagih utang. Tim Satreskrim Polres Majalengka malam itu menggerebek sebuah tenda yang berada di areal persawahan Kecamatan Tomo, Sumedang, Jawa Barat. Mereka mengincar seorang pria berinisial TS. TS sudah beberapa jam terakhir diincar oleh polisi lantaran diduga kuat terlibat dalam satu kasus pembunuhan. Dari tempat persembunyiannya itu, TS akhirnya digelandang ke Mapolres Majalengka untuk diperiksa lebih lanjut. Pagi itu, sesosok mayat pria ditemukan tergeletak di depan Sekolah Dasar Negeri 2, Kelurahan Simperem, Kecamatan Cigasong, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat.
Saat ditemukan, terlihat dengan jelas satu luka besar bersarang di bagian wajahnya. Selain itu, salah satu jari tangannya ditemukan hampir putus. Kalau dari hasil pemeriksaan sementara memang ditemukan luka sayatan di bagian tangan dan bagian wajah. Untuk penyebabnya lagi kita dalami, untuk pelakunya juga lagi kita dalami. Mudah-mudahan dalam waktu cepat kita dapat mengungkap pelaku. Polisi di tempat kejadian mengumpulkan sejumlah petunjuk. Mereka menemukan sebuah helm yang masih terpasang di kepala korban dan sebuah botol air mineral yang diduga berisikan minuman keras. Di sana aja. Polisi mendapatkan informasi mengenai identitas jenazah tersebut dari salah satu keluarga korban yang datang ke lokasi kejadian. Korban diketahui bernama Francisco. Usianya baru 30 tahun dan berprofesi sebagai seorang penagih utang di wilayah Majalengka, Jawa Barat. Dari pengakuan keluarga korban, Francisco diketahui terakhir kali berada di wilayah Majalengka untuk menagih utang kepada seorang nasabah. Nasabah itu tak lain ialah TS. Pria 34 tahun ini saat itu ditagih utang sebesar 2 juta rupiah oleh korban. Karena tak memiliki uang, saat itu korban meminta pelaku untuk menjaminkan sertifikat rumahnya. Hal itulah yang memicu percekcokan sebelum akhirnya nyawa korban melayang. Motifnya kesal karena dari tersangka ini ditagih utangnya yang tentunya sudah jatuh tempo pada tanggal 28, namun ditagihnya tanggal 27 sehingga tersangka ini mengajak bertemu korban dan kesal, kemudian ada ketersinggungan di antara ucapan dari korban dan membuat tersangka ini melakukan pembunuhan. Dari tangan pelaku, polisi turut menyita barang bukti sepeda motor milik korban, 1 unit handphone, serta sebuah tas yang berisikan uang sebesar Rp1.200.000. Atas dasar itulah, polisi menerapkan pasal berlapis, pasal 340 tentang pembunuhan berencana, serta pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan. TS pun terancam hukuman mati atau pidana kurungan selama maksimal 20 tahun penjara. Dari Majalengka, Jawa Barat, Abdul Rohman untuk CSI RTV. Saya sebagai istri korban, saya tidak puas ini hasilnya. Harapan saya, dan kalau ini tidak dituntaskan, saya akan lapor ke atas. Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah ditabrak mobil minibus di Jalan Layang Nontol Kasablanka, Setiabudi, Jakarta Selatan. CSI akan segera kembali sesaat lagi. Kembali di CSI, sahabat, seorang pengendara sepeda motor tewas setelah ditabrak mobil minibus di Jalan Layang Nontol Kasablanka, Setiabudi, Jakarta Selatan. Korban bersama kedua rekannya nekat memutar balik arah demi menghindari razia polisi. Beginilah
Inilah kondisi jasad remaja berinisial MAI yang tewas usai ditabrak mobil minibus di Jalan Layang Nontol Kasablanka, Setiabudi, Jakarta Selatan. Kencangnya benturan membuat korban terpental sejauh 10 meter, sementara sepeda motor yang dikendarainya terbelah dua dan berserakan di jalan. Sebelumnya, korban bersama rekannya berkendara menggunakan 3 motor melaju dari arah Tanah Abang hendak pulang ke rumahnya di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Saat di lokasi kejadian, ketiganya nekat memutar balik karena mengetahui adanya razia kendaraan oleh petugas kepolisian. Naas, di depannya ada mobil yang sedang melaju kencang hingga menabrak korban, sementara mobil yang menabrak langsung kabur. Ponakan saya tiba-tiba ngebalap saya dari kiri, ngebalap saya begini ya kan. Langsung jeder. Nah, motor saya kena cipratannya. Makanya motor saya kena juga. Gitu. Bang, ini mobilnya kabur atau gimana, Bang? Kabur, dia sempat berhenti di sono. Saya teriakin ya kan. Dia nggak nyaut. Polisi yang tiba di lokasi kemudian mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat. Sementara kasus ini masih ditangani pihak kepolisian setempat. Dari Jakarta, Ajiat Mongko untuk CSI, RTV. Sahabat, pelanggaran lalu lintas terjadi hampir setiap hari. Dan kali ini, pelanggaran lalu lintas apa yang sudah terekam? Mari kita lihat bersama-sama videonya. Ya sahabat, dapat kita lihat bersama ya video pelanggaran lalu lintas kali ini, yaitu ini banyak sekali pengendara roda 2 yang melanggar traffic light ataupun lampu merah ya. Dan ini membuat kemacetan, membuat stuck kendaraan yang lain dan begitu ruwet. Bayangkan ya, kita sudah pulang kantor dengan keadaan badan yang capek, kemudian harus melihat kondisi jalan seperti ini. Sampai rumah pasti ini akan tambah ruwet lagi nih kepalanya nih. Nah sahabat, lampu merah merupakan sistem lalu lintas yang dirancang untuk mengatur arus kendaraan dan pejalan kaki. Jika kita melanggar, dapat memiliki akibat yang serius seperti kecelakaan, cedera, bahkan kematian. Dan dalam video ini merupakan salah satu akibat juga apabila kita melanggar traffic light, yaitu membuat kemacetan yang panjang. Apa salahnya sih sahabat? Kita menunggu traffic light sebentar agar bisa sampai rumah dengan selamat dan juga tenang. Dan sahabat, melanggar rambu-rambu lalu lintas dapat dikenakan sanksi yang diatur pada pasal 287 ayat 2 Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan pidana kurungan 2 bulan penjara atau denda Rp500.000. Yuk, scan ulang siaran digital kamu. Caranya mudah. Hidupkan set-top box dengan remote-nya. Lalu nyalakan televisi kamu. Setelah itu di menu pengaturan, pilih sistem penerimaan siaran. Dan coba ulangi langkah sebelumnya untuk proses scan ulang. Atau pilih manual scan dan masukkan kode UHF sesuai kota masing-masing. Ayo, scan ulang siaran digital kamu sekarang. Jika ada kendala siaran RTV, hubungi semua sosial media atau website RTV. Sahabat, kita tiba di ujung acara, tapi jangan lupa tetap saksikan CSI di layar televisi Anda pukul 23 waktu Indonesia Barat. Saya Ezra Rianto. Dan saya Brigadir Putu Fungki. Hati-hati, kejahatan akan senantiasa meninggalkan jejak dan pasti akan terungkap. Sampai jumpa.